Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yunistiani 5021811 akan menyampaikan materi dalam mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah, yang mana dosen pengampu kami yaitu Ibu Yosinomita SEME. Langsung masuk ke materi, yaitu latar belakang manajemen risiko pada indikator perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Margin yang tinggi, pasar yang besar dengan penetrasi perbankan yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang sehat menjadi alasan utama mengapa Indonesia dianggap menjadi salah satu pasar paling menarik bagi institusi keuangan di Asia Tenggara. Kemudian, indikator kedua, pengertian risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Indikator yang ketiga yaitu peranan manajemen risiko. 1. Meningkatkan inovasi produk, jasa, fitur electronic banking delivery channels. Yang kedua, kelompok pemasaran yang agresif untuk meningkatkan penjualan dan market share serta pelayanan purna jual. Yang ketiga yaitu tersedia kebijakan dan prosedur yang lengkap dan benar untuk dijadikan koridor. Indikator keempat, proses manajemen risiko. 1. Identifikasi. Yang termasuk identifikasi yaitu karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan bank. 2. Pengukuran. Yang termasuk ke dalam pengukuran yaitu evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Yang kedua, penyesuaian terhadap proses pengukuran risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan pelayanan bank. Ketiga yaitu pemantauan. Yang termasuk ke dalam pemantauan yaitu evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha bank. Yang keempat yaitu pengendalian. Yang termasuk ke dalam pengendalian yaitu langkah-langkah antisipasi terhadap terjadi risiko bagi bank. Langsung ke materi kedua yaitu regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. Indikator yang pertama yaitu Basel Accord Basel 1 tahun 1988 yang berbunyi persyaratan berupa modal minimum ditetapkan sebesar 8% dari risiko aset yang disesuaikan Accord diterima di seluruh dunia oleh lebih dari 100 negara, dan England 2005 menunjukkan penerimaan umumnya oleh sebagian besar bank secara global sejak tahun 1988. Basel kedua dengan tujuan menjamin soliditas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank secara tepat dan proporsional dikapitalisasi sehubung dengan sejumlah risiko yang berbeda faktor. Basel ketiga yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan keterbukaan kecukupan modal di bank melalui laporan publik mereka. Indikator kedua yaitu Peraturan Bank Indonesia. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Manajemen Risiko Bank Umum dan Bank Syariah. Bank umum konvensional dan bank syariah sudah dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan Bank Indonesia KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum bank umum merupakan peningkatan kualitas permodalan bank serta peningkatan kuantitas permodalan baru bank guna membentuk tambahan modal. Langsung ke materi ketiga yaitu manajemen risiko kredit. Indikator pertama yaitu risiko kredit. Pengertiannya adalah risiko keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. 1. Keadilan. 2. Kemitraan. 3. Transparansi. Dan 4. Universal. Batas maksimum penyaluran dana. Yang pertama, penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 10% dari modal B. Yang kedua, penyaluran dana kepada satu nasabah penerima fasilitas paling tinggi 20% dari modal BPRS. Yang ketiga, penyaluran dana kepada satu kelompok penerimaan fasilitas paling tinggi 3% dari modal BPRS. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko. 1. Lingkungan internal dan sasaran.
Yang kedua, identifikasi resiko. Ketiga, penilaian resiko. Keempat, tanggapan resiko. Kelima, pengendalian aktivitas dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem pengendalian internal adalah suatu sistem usaha yang ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan perusahaan agar melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan manajemen. Selanjutnya, penilaian kualitas aset. Untuk penilaian kualitas aset diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 garis miring 2 garis miring Peraturan Bank Indonesia garis miring 2009. Lembaga pemeringkat adalah suatu perusahaan yang menerbitkan peringkat kredit bagi penerbit obligasi. Selanjutnya, mitigasi risiko kredit merupakan pencegahan risiko terhadap pembayaran kredit. 1. Protection in advance. 2. Monitoring aset customer. Dan 3. Collection of non-performing loans. Selanjutnya, restrukturisasi pembiayaan adalah suatu langkah atau strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui rescheduling, recondition, dan reconstruction. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko pasar adalah kondisi yang terjadi di luar kendali perusahaan. Risiko inherent pada manajemen risiko pasar, yaitu perubahan harga pasar, suku bunga, nilai tukar valuta asing, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board pada manajemen risiko pasar. Lembaga keuangan syariah hendaknya sudah mempunyai suatu kerangka kerja tentang manajemen risiko pasar yang sesuai termasuk pelaporan berkaitan dengan aset. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. 1. Pengelolaan portofolio trading book dan banking book, proses identifikasi. Yang kedua, negatif mismatch. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan guna melancarkan efektivitas suatu bank. Sebenarnya pengertian manajemen risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Kemudian risiko inherent pada manajemen risiko likuiditas. 1. Aset. 2. Kewajiban. 3. Transaksi rekening administratif. Konsentrasi aset dan kewajiban. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan dan akses pada sumber-sumber pendanaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board pada manajemen risiko likuiditas. 1. Lembaga keuangan hendaknya sudah mempunyai suatu kerangka kerja manajemen likuiditas termasuk pelaporan yang memperhatikan indikator-indikatornya. Dan selanjutnya, LKI hendaknya melakukan asesmen terhadap sumber-sumber dana yang tersedia. Kemudian, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko likuiditas. 1. Identifikasi. 2. Pengukuran. 3. Pemantauan. Dan 4. Pengendalian. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas bank dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi. Review manajemen risiko likuiditas di Indonesia. Salah satu contohnya pada kasus Bank Senturi. Kemudian materi selanjutnya yaitu manajemen risiko operasional. Risiko inherent adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Kemudian prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board. 1. Transparansi. 2. Kemandirian. 3. Akuntabilitas. 4. Pertanggungjawaban. Dan 5. Kewajaran. Kategori risiko operasional. 1. Kegagalan proses internal. 2. Kesalahan manusia atau sumber daya manusianya. Yang ketiga, risiko sistem. Dan 4. Kejadian eksternal. Dan 5. Risiko hukum. Frekuensi versus dampak. 1. Low frequency atau low impact. Kedua, low frequency dan high impact. Ketiga, high frequency atau low impact.
Dan keempat, high frequency dan atau high impact, yaitu selanjutnya penerapan manajemen risiko. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Ketiga, kecukupan proses identifikasi. Keempat, prosedur dan penetapan limit risiko. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. 1. Pengendalian internal akuntansi, dan kedua, pengendalian internal administrasi. Selanjutnya, strategi anti fraud dilaksanakan dengan berpijak pada 4 pilar: pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan saksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Prinsip kehati-hatian penyerahan sebagai pekerjaan kepada pihak lain. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/Peraturan Bank Indonesia /2011 tentang penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Peraturan Bank Indonesia /2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/21/PB. Peraturan Bank Indonesia /2012. Kasus resiko operasional terjadi, salah satunya kasus letter of credit palsu atau fiktif. Materi selanjutnya yaitu manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Manajemen risiko hukum adalah risiko kegagalan dalam memenuhi tuntutan yang timbul akibat adanya perikatan hukum atau hubungan hukum, sehingga risiko utama yang dihadapi adalah risiko litigasi. Risiko inherent pada manajemen risiko hukum: 1. Faktor litigasi. 2. Faktor kelemahan perikatan. 3. Faktor ketiadaan atau perubahan perundang-undangan. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko hukum. Mengidentifikasi risiko hukum guna memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari sumber risiko hukum. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen risiko pasar pada manajemen risiko hukum melalui 3 faktor: litigasi, kelemahan, dan faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Contoh kasusnya pada LCTM 1998, kerugian yang dipicu oleh laba dan pertumbuhannya. Manajemen risiko strategis adalah risiko yang terjadi serangkaian kondisi yang tidak terduga yang mengurangi kemampuan manajer mengimplementasikan keputusan strategi yang kurang baik, kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko inherent pada manajemen risiko strategis: 1. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. 2. Strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah. Ketiga, posisi bisnis bank. Keempat, pencapaian rencana bisnis bank. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko strategi memperhatikan atau memastikan bahwa manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, sistem pengendalian risiko strategis melakukan pengendalian risiko dengan melakukan kajian risiko strategik secara triwulan, termasuk di dalamnya kinerja keuangan. Contoh kasus risiko strategis yaitu Lehman Brothers yang mengurangi karyawan kemudian menjadi pilot. Selanjutnya yaitu risiko kepatuhan. Manajemen risiko kepatuhan adalah risiko kegagalan memenuhi tuntutan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi perusahaan, sehingga risiko utama yang dihadapi adalah risiko regulasi. Risiko inherent pada manajemen risiko kepatuhan ada 3 faktor. 1. Jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan. 2. Frekuensi pelanggaran. Ketiga, pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pada
Penerapan manajemen resiko kepatuhan bagi bank secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak paling kurang mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi organisasi manajemen resiko kepatuhan. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pada manajemen resiko kepatuhan. 1. Efektivitas dan independensi fungsi audit. 2. Akurasi. 3. Keberadaan sistem pemantauan. 4. Tingkat responsif bank. 5. Tingkat responsif bank terhadap penyimpangan dalam pengendalian internal bank. Selanjutnya, kasus resiko kepatuhan. Kasus BNI 46 cabang Ambon dengan permasalahan yaitu penyimpangan penyalahgunaan dana nasabah. Selanjutnya yaitu manajemen resiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang kedua, resiko inherent pada manajemen resiko reputasi. 1. Pengaruh dari pemilik bank dan perusahaan terkait. 2. Pelanggaran etika bisnis. 3. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. 4. Frekuensi pemberitaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen resiko pada manajemen resiko reputasi. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, kebijakan prosedur dan penetapan limit, dan yang terakhir yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko reputasi. 1. Pengendalian keuangan. 2. Pengendalian operasional. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, kasus manajemen resiko reputasi terjadi pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor menerima aliran dana dengan total 9 miliar lebih dalam kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh 3 pejabat bank tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen resiko imbal hasil, manajemen resiko investasi, dan manajemen resiko layanan prima. Latar belakang kebijakan layanan nasabah prima. Karena tingginya persaingan pada sektor jasa serta perusahaan, para penjual produk semata-mata hanya mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kepuasan nasabah. Padahal kepuasan nasabah itu sangat penting. Jadi karena hal tersebut, pelayanan prima sangat baik dilakukan guna kepuasan nasabah, maka nasabah akan terus kembali ke dalam perusahaan jika kita memberikan pelayanan yang terbaik guna perusahaan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu manajemen risiko pada aspek tertentu. 1. External exposure atau risiko dari luar. Yang kedua, proses hazard atau pengelolaan. Selanjutnya, manajemen atau human element. Dan selanjutnya, reconstruction, structural perfection atau bangunan, dan lain sebagainya. Risiko imbal hasil adalah risiko akibat timbulnya karena ada akad syirkah kerjasama dalam bentuk mudharabah dan musyarakah sehingga berdampak pada munculnya profit dan loss sharing. Selanjutnya, resiko investasi adalah sebuah besaran atau ukuran dari sebuah ketidakpastian yang menggambarkan variasi dari imbal hasil sebuah investasi. Jadi resiko investasi yaitu kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Resiko adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tak sesuai dengan harapan. Selanjutnya, layanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Langsung ke materi selanjutnya yaitu Enterprise Risk Management. Kerangka Enterprise Risk Management adalah sebuah budaya perusahaan jika sebuah perusahaan tidak memiliki budaya yang tepat dan kepemimpinan yang kuat di manajemen puncak dan tidak ada unsur lain
yang penting. Sebenarnya profil resiko adalah gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi resiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur bank. Struktur modal dan pengelolaan modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Pengelolaan spesifik, misalnya kredit, operasional, dan pasar, dan manajemen likuiditas, memberikan dasar-dasar yang esensial ke dalam kerangka. Kinerja bisnis enterprise risk management mendukung pengambilan keputusan penting perusahaan serta pengalokasian modal, pengembangan dan penetapan harga produk, serta merger dan akuisisi. Selanjutnya, peran dan manfaat enterprise risk management. Perannya yaitu memberikan keyakinan terhadap desain dan efektivitas pada proses manajemen risiko, kemudian melakukan evaluasi proses manajemen risiko, memberikan kepastian bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar, dan lain sebagainya. Manfaatnya: 1. Meningkatkan efektivitas organisasi. 2. Pelaporan risiko yang lebih bank. 3. Perbaikan kinerja bisnis. Dan 4. Peningkatan kapitalisasi. Selanjutnya, tujuan enterprise risk management. 1. Resiko sehari-hari dilakukan oleh masing-masing unit. Dan 2. Mengawasi resiko lebih menyeluruh dan memastikan bahwa risk control. Selanjutnya, manajemen modal adalah aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalam sebuah investasi perusahaan. Dan selanjutnya, manajemen berbasis nilai atau value based management adalah sebuah pendekatan yang memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Kewajiban penyediaan modal minimum. Aspek permodalan yaitu merupakan pengukuran bagaimana serta berapa modal bank tersebut dapat memadai dalam menunjang setiap kebutuhannya. Aspek resiko penyaluran dana adalah resiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan bank. Aspek resiko pasar, bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank. Selanjutnya, tata cara penghitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Selanjutnya, ilustrasi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum. Contohnya, pembiayaan pemilikan rumah atau KPR sebesar 1 miliar dengan bobot risiko 50%, maka ATMR adalah 500 juta. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal dengan bobot resiko aktiva administratif tersebut. Selanjutnya, format kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut resiko. Bagaimana pos-pos aktiva dikalikan dengan bobot resiko seperti kas 0%, pemerintah 50%, dan perusahaan 100%. Selanjutnya, sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Urgensi penilaian tingkat kesehatan menggunakan metode RGHC berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Peraturan OJK _03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Faktor penilaian bank: 1. Profil resikonya. 2. Tata kelola perusahaan. Dan 3. Penilaian rentabilitas. Dan 4. Penilaian permodalan. Selanjutnya, mekanisme penilaian kesehatan menggunakan analisis CAMELS, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aset, aspek kualitas manajemen, aspek likuiditas,
aspek rentabilitas, dan aspek sensitivitas. Selanjutnya, faktor penilaian permodalan. 1. Kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal. 2. Komposisi permodalan. 3. Tren ke depan. Dan keempat, aktiva produk dan lain sebagainya. Faktor penilaian kualitas aset, yaitu membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif dan dinilai dari rasio penyisihan penghapusan aktiva produk yang diklasifikasikan. Faktor penilaian manajemen, dinilai kualitas sumber dayanya, seperti kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan, pendidikan, dan pengalaman dalam menangani kasus yang pernah terjadi. Selanjutnya, faktor penilaian rentabilitas melalui kemampuan bank dalam meningkatkan laba, tingkat efisien usaha, dan profitabilitas bank. Selanjutnya, faktor penilaian likuiditas dinilai dari kewajiban bersih call money terhadap aktiva kredit terhadap dana yang diterima bank seperti giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar. Tingkat perolehan laba yang harus dicapai dengan tingkat risiko yang akan dihadapi. Penilaian peringkat faktor manajemen. Komponen pembentuknya yaitu peringkat A, peringkat B, peringkat C, dan peringkat D. Kemudian penilaian peringkat pada faktor keuangan. Terdiri dari peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Penilaian CAMELS adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, Action Plan Lembaga Keuangan Islam. Rencana tindak dibuat berdasarkan formulasi strategi yang dibuat pada rencana pengembangan pada suatu lembaga keuangan Islam. Materi selanjutnya, Good Corporate Governance. Prinsip corporate governance di Indonesia yaitu 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibility, 4. Independensi, dan 5. Fairness. Selanjutnya, interrelasi antara good corporate governance dengan lembaga keuangan Islam. Penerapan GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha bank secara dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham, nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dewan Komisaris merupakan fungsi pengawasan atas kebijakan kepengurusan perseroan dengan masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya, direksi adalah orang perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya, komite-komite dibentuk oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah dewan yang melakukan pengawas terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Selanjutnya, fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal. Fungsi kepatuhannya yaitu budaya kepatuhan dan cakupan pengelolaan kepatuhan. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Fungsi audit eksternal dilaksanakan dengan peraturan OJK nomor 4/POJK-03/2005 tentang penerapan tata kelola bank perkreditan rakyat. Aspek transparansi keuangan lembaga keuangan Islam diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Selanjutnya, konflik kepentingan yaitu muncul karena pemegang saham dan orang lain yang diserahi tugas pengelolaan korporasi merupakan dua subjek yang berlainan kepentingan.
Selanjutnya, unit usaha syariah dan good corporate governance. 1. Aspek penilaian berdasarkan pelaksanaan GCG UUS Bank DKI, dan 2. Peringkat masing-masing faktor dan lain sebagainya. Penilaian pelaksanaan GCG. Faktornya yaitu GCG struktur, governance proses, dan governance outcome. Selanjutnya, laporan pelaksanaan GCG lembaga keuangan Islam. Salah satu upaya melindungi kepentingan unit usaha lembaga keuangan. Selanjutnya, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance unit usaha lembaga keuangan Islam. Pelaksanaan kegiatan unit usaha lembaga keuangan Islam. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.